Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam. Salam kebajikan, puji Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Channel yang mempelajari, mengurai, dan mengkaji tentang ilmu Tuhan, yaitu ilmu metafisika yang dipraktekkan di dunia, di alam fisika. Ilmu rohani tentang unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan. Unsur Tuhan yang hidup, yang maha hidup, yang dipraktekkan dan diwujudkan di dunia dalam kehidupan manusia. Mengurai dan mempelajari serta mempraktekkan ilmu rohani, agama rohani lewat guru rohani untuk sampai terhubung, nyambung dengan Tuhan Sang Maha Rohani lewat gelombang metafisika. Sebab Dia Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak seperti makhluknya dan tidak bisa dibayangkan oleh makhluknya, karena Dia laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan makhluknya. Nah, pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa di Nusantara, bahwa ilmu rohani, agama rohani, guru rohani, dan Tuhan Maha Rohani itu adalah kodim, mutlak, baku, kekal, ada selamanya. Karena Dia merupakan entitas rahasia, berupa gelombang, frekuensi, dan energi yang mempunyai potensi yang dahsyat. Dia tiada awal dan tiada akhir. Maka untuk mengetahui Tuhan yang merupakan identitas yang kodim, identitas yang metafisik, maka perlu kita ketahui di alam fisik. Jika di alam fisik kita tidak mengetahui identitas Tuhan, alamat Tuhan, sifat-sifat rahasia Tuhan di dunia, maka kita tidak akan bisa mengenali Tuhan. Tuhan ingin dikenal. Tuhan ingin diketahui. Apanya? Identitasnya. Di mana identitas Tuhan? Ada di dunia, di alam fisika. Karena di alam metafisika, alam akhirat dan alam maha akhirat, dia berupa gelombang, frekuensi, dan energi. Inilah yang perlu diketahui, inilah yang perlu dipelajari, dan perlu dipraktekkan oleh seluruh umat manusia. Dengan latar belakang, keyakinan, kepercayaan, agama masing-masing. Karena pada dasarnya, seluruh umat manusia sedunia itu mempunyai Tuhan sebagai Sang Pencipta alam semesta beserta makhluknya. Semua manusia meyakini bahwa ada Tuhan, ada skenario Tuhan, ada yang mewujudkan semua di dunia ini atas kebesarannya, atas kuasanya, dan atas kehendaknya. Dan itu pilihan Tuhan sendiri agar Tuhan dapat diketahui, dikenal, dan Tuhan diketahui maha segalanya. Nah, saudaraku,
Pada kesempatan kali ini kami coba membuat judul, yaitu pertama beragama atau awal beragama, manusia itu harus mengenal Tuhan. Karena agama itu datangnya dari Tuhan sendiri. Sedangkan agama itu merupakan aturan sistem, ya, aturan perjalanan, aturan hubungan, aturan ketersambungan dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita tersambung dengan Tuhan, ya, dari yang manusia fisik ini, ya. Sedangkan Tuhan maha metafisik di alam yang sangat rahasia. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempunyai teknologi metafisik. Dari alam fisik, ya, dirubah menjadi metafisik dan sampai kepada sang maha metafisik. Itulah. Nah, itu kalau sistem teknologi metafisik. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus mencari ilmunya di dunia. Nah, telah kami sebutkan tadi bahwa awal beragama, untuk beragama manusia itu di dunia, ya, di alam fisik, di alam materi, harus mengenal Tuhannya, harus bertemu Tuhannya. Sedangkan Tuhan maha metafisik. Maka Tuhan membuat sistem, ya, membuat sistem, ya, dari Tuhan sampai ke dunia. Itu sistem hubungan, ketersambungan, analogika, ya. Tuhan di alam maha metafisik, di alam yang tak terjangkau oleh nalar logika manusia. Maka dia membuat sistem, ya. Di surat An-Nisa ayat 59 dijelaskan, atiullah. Nah, berarti posisi Tuhan, posisi Allah subhanahu wa ta'ala, atiullah, taatilah Allah. Dia berfirman, dia berwahyu, dia berkalam di alamnya. Taatilah Allah. Sedangkan dia maha ghaib, maha metafisiki, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian wa'ati'ur rasul, taatilah rasul. Nah, rasul ini berarti utusan. Nah, utusan siapa? Utusan Tuhan. Jika Tuhan maha metafisik, maka utusan Tuhannya metafisik. Jika Tuhan maha rohani, maka utusannya rohani, unsurnya dia sendiri. Jika Tuhan di alam maha akhirat, maka utusannya di alam akhirat, alam di bawahnya Tuhan. Turun. Ya. Kemudian alam akhirat, alam utusan, ada alam yang masih metafisik tadi. Maka untuk mengenali Tuhan pasti tidak bisa. Maka turun kembali ke alam selanjutnya, yaitu alam yang ketiga, alam dunia. Alam dunia adalah alam fisik, alam materi, alam realita, yang dapat dilihat, diraba, dicium, dan dirasakan oleh panca indera manusia. Sehingga dapat dikenal, diketahui. Apapun itu yang ada di dunia, karena sifatnya wujud, ya, materi, maka dapat dikenal, diketahui, dan dirasakan. Nah, hal ini kita semua sebagai manusia harus sadar bahwa Tuhan yang maha metafisik telah mengutus unsurnya, ya, mengutus unsurnya, mempercikkan bagiannya, yaitu unsur rahasia kebesaran persifatannya, ya, dari alam maha akhirat turun ke alam akhirat dan mewujud ke dunia. Karena yang diutus, yang dipercikan itu unsur rahasia persifatan kebesarannya. Jadi seluruh unsur rahasia kebesarannya mewujud ke dunia, menempati wadah pembawanya. Nah, siapa pembawa unsur rahasia kebesaran persifatannya di dunia? Yaitu seorang manusia. Ya, karena di balik dimensi wujud manusia itu banyak sekali rahasia yang dapat diketahui,
di mana manusia bisa berinteraktif dengan manusia, dengan alam semesta. Manusia bisa terkoneksi dengan makhluk-makhluk lainnya lewat panca indera dan akalnya. Karena akal adalah anugerah dari Tuhan sebagai alat pembaca gelombang dunia. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui Tuhan yang di maha rahasia dan rahasianya diutus dan mewujud ke dunia, maka seluruh unsur rahasia Tuhan menempati wadah seorang manusia pembawanya. Nah, unsur persifatan itulah berupa nur, berupa gelombang, berupa energi, berupa frekuensi, dan menempati wadah manusia ya, menjadi wujud fisik materi. Dan di dalam diri manusia mempunyai potensi energi dan potensi frekuensi serta gelombang, seperti itu. Nah, inilah rahasia Tuhan yang mewujud ke dunia, sehingga ada makalah di dalam agama Islam, al-insanu sirri wa anna sirruhu. Al-insanu sirri, manusia adalah rahasiaku, dan rahasiaku ada di balik manusia, dimensi manusia maksudnya, seperti itu. Maka ya, kita harus menyadari hal itu, bahwa Tuhan dengan rahasia kebesaran persifatannya menempati wujud jasmani manusia. Nah, sedangkan manusia di dunia ini banyak. Nah, Tuhan itu satu, Esa. Utusannya pun satu. Maka di dunia semuanya itu karena di alam maha metafisik, alam Tuhan satu, utusannya satu, di dunia pun satu pula. Ya, pahami ini. Tuhan Maha Esa. Ya. Kemudian diutus, unsurnya satu itu. Walaupun berjuta-juta dan bermiliar-miliar persifatannya, rahasianya. Namun di dunia ya, dia mewujud pada satu entitas pula di dunia, sebagai wadah, sebagai tempat di mana bersemayamnya dimensi rahasia Tuhan. Nah, di dunia ini sudah kita ketahui bahwa Tuhan mempunyai utusan, ya, utusan yang metafisik dan utusan yang fisik. Utusan yang fisik di dunia diawali dengan para kekasih-kasih Tuhan, manusia pilihan Tuhan, di antaranya para nabi-nabi atau rasul. Rasul itu utusan Tuhan. Nah, rasul ini ada dua ya kategorinya. Rasul yang tidak wujud dan rasul yang wujud. Karena rasul itu artinya utusan. Rasul itu dari bahasa Arab. Ya. Rasul yang turun dari sisi Tuhan itu rasul metafisik. Rasul yang ada di dunia itu rasul yang fisik, materi, manusia wujudnya. Seperti itu. Nah, disebut nabi kalau manusia. Ya, kekasih. Ya. Atau Habibullah. Seperti itu, ya. Habibullah. Habibullah adalah kekasih Allah, yaitu seorang manusia yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi Habib itu orang yang dekat dengan Allah, yang sudah lebur dengan Allah, sudah menyatu dengan Allah, orang fana dengan Allah. Selain itu bukan Habibullah. Pahami ya. Pertama yang disebut Habibullah adalah Nabiullah Adam, dan terus nabi sampai Nabiullah Muhammad. Dan selanjutnya adalah pewaris penerus para nabi, al ulama warasatul anbiya waliyam mursida atau ulil amri minkum. Ya, setelah khatamul anbiya atau khatamnya sebutan nabi diteruskan oleh pewarisnya. Ya. Dan itu satu di dunia. Dan pengikutnya banyak. Adalah maksudnya seperti itu. Pengikut para nabi, para kekasih Allah. Jadi kekasih Allah disebut Habibullah. Tapi manusia itu adalah manusia celuban Allah. Manusia yang sudah disibghat Allah. Jika manusia belum disibghat Allah, belum menjadi objek Allah, masih subjektivitas,
dia belum disebut Habibullah atau Habib, seperti itu, kekasih Allah. Ini perbedaannya, ya. Jadi manusia yang belum disifatullah oleh Allah jadi objek Allah, bukan kekasih Allah, bukan Habibullah. Palsu, tuh bedakan. Pertama, Habibullah adalah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian Habibullah setelah Nabi Muhammad adalah al-ulama warasatul anbiya, satu orang, ya. Waliya mursyida, satu orang, dan ulil amri minkum, satu orang di dunia ini. Dan umat atau manusia yang lain jika ketemu dengan manusia al-ulama warasatul anbiya yang satu itu, waliya mursyida satu itu, dan ulil amri minkum yang satu itu, baru dia disebut pula sebagai Habibullah. Jika umat itu sami'na wa ata'na kepada penerus para nabi di zaman ini. Seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, untuk mengetahui agama, maka kita harus mencari manusia kekasih Allah di dunia ini yang tadi kami sebutkan. Ya, setelah para nabi itu al-ulama warasatul anbiya atau waliya mursida. Al-ulama warasatul anbiya atau waliya mursida. Ya. Falam tajida lahu waliya mursida. Itu Al-Kahfi ayat 17. Seperti itu. Dan dialah ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Manusia yang memimpin dan membimbing manusia di dunia. Manusia pilihan Tuhan, manusia yang ditetapkan Tuhan, manusia yang dikehendaki Tuhan. Dialah yang membimbing manusia dalam perjalanan dunia akhirat. Kalau ulil amri minkum dunia, dia dipilih oleh manusia. Ya, dan hanya untuk dunia saja. Ini harus dipahami oleh seluruh manusia sedunia. Bedakan ulil amri minkum dunia dengan ulil amri minkum dunia akhirat. Bedakan. Nalar cerdas yang tinggi. Nah, dialah pembawa agama. Dialah wakil Tuhan di dunia. Dialah khalifatullah di dunia. Dialah kekasih Allah di dunia. Seperti itu. Dia kekasih Allah. Dia pembawa risalah ajaran agama samawi, ajaran agama kodim, ajaran agama arwah, agama ruh, agama ruhani. Satu-satunya manusia yang membawa agama ruhani. Ya, agama rohani adalah agama atau ajaran atau ilmu untuk seluruh manusia. Kalau manusia ada seorang tokoh agama tapi mengajarkan hanya salah satu ajaran agama, itu bukan ulama warasatul anbiya. Dia masih kelompok dan golongan. Al ulama warasatul anbiya waliya mursida atau ulil amri minkum adalah membawa ilmu rahmatan lil alamin. Ilmu yang dipakai, ilmu yang dapat dipakai, ilmu yang dapat dipraktekkan oleh seluruh umat manusia sedunia, yaitu ilmu rohani tadi, ilmu ruh, ilmu kodim, seperti itu. Ya. Jika bukan tokoh agama di dunia ini siapapun, kalau hanya mengajarkan untuk bagian-bagian kelompok golongan saja, dia bukan ulama warasatul anbiya. Dia ulama ulama yang sesat-mesatkan. Sedangkan ulama warasatul anbiya adalah ulama yang membawa ilmu rohani, membawa rahmatan lil alamin. Ini bedakan, cerdas ya. Dan ulama yang tidak rahmatan lil alamin, kau jauhi, kau hindari. Cari ulama warasatul anbiya, ulama yang membawa ilmu ruh, ilmu rohani, agama rohani, guru rohani, ya, sebagai wasilah untuk terhubung kepada sang maha rohani. Inilah bodohnya manusia-manusia di dunia. Ya, sudah dikasih tahu di petunjuk. Ini petunjuk ya, saudara-saudaraku. Mohon maaf. Ini petunjuk.
ilmu yang asli, ilmu yang mutlak adalah ilmu rohani, dibawa oleh seorang manusia di dunia sebagai guru rohani yang zahir. Nah, guru rohani yang zahir itulah ya manifestasi dari rahasia kebesaran persifatan Tuhan di dunia yang membawa unsur rahasia kebesaran persifatannya. Ilmunya ya, ilmu qadim, mutlak, baku, kekal, ada selamanya. Ilmu metafisika yang mewujud ke dunia. Seperti itu. Ini yang harus disadari oleh seluruh umat manusia sedunia. Maka awal beragama, awaludin ma'rifatullah dalam agama Islam. Pertama beragama harus kenal Tuhan. Di dunia ini manusia yang hidup dalam mengenali sesuatu apapun itu ya harus kita ketahui, harus kita kenali. Contoh ya bahasanya gula kita harus ketahui, kita kenali, kita lihat ya. Kopi harus kita ketahui, kita kenali. Kemudian pisang, jambu, ya, soto, jeruk dan sebagainya. Itu adalah tanda bahwa kita mengenali, kita mengetahui daripada apa dari sebutan nama tadi. Nama bahasanya pisang. Kita harus ketemu alamat pisang. Kita harus ketemu wujud pisang. Seperti itu di dunia. Karena itu unsur wujud ya. Di balik wujud itu kayak di dalam pisang itu atau jeruk itu atau makanan itu isinya adalah vitamin-vitamin ya. Vitamin sendiri kita tidak ketahui. Vitamin C di balik vitamin C itu unsurnya kita tidak ketahui, karena vitamin C di balik dimensi vitamin C itu unsur metafisik, rahasia untuk kebutuhan manusia. Nah, begitu ketemu pisang, maka ketemulah unsur yang metafisik, yaitu vitamin C misalkan. Jeruk, di balik jeruk ada unsur yang metafisik, yaitu vitamin C. Seperti itu. Maka terhubung. Nah, sama dengan Tuhan. Awaludin ma'rifatullah, beragama itu harus mengenal Tuhan. Nah, seperti itu. Tuhan, itu kan bahasa. Di dunia harus ketemu Tuhan yang tadi seperti analognya pisang. Tapi di balik dimensi Tuhan yang wujud itu, Tuhan yang zahir itu, ada dimensi yang metafisik yang terhubung dengan rahasia Tuhan. Karena dialah yang dijadikan oleh Tuhan sebagai wadah pembawa unsur Tuhan satu di dunia. Seperti itu. Ini harus dipahami, diketahui oleh manusia. Maka awaludin ma'rifatullah, beragama, awal beragama, pertama beragama harus mengenal Tuhannya, karena Tuhan pemilik agama. Nah, di dunia ini yang saya sebutkan tadi, pembawa agama, utusan Tuhan di dunia ini adalah seorang manusia. Cari manusia itu. Dia bukan Tuhan, tapi dia pembawa ajaran agama, pembawa ajaran ilmu rohani, agama rohani. Di balik itu ya ada gelombang yang terhubung dengan Tuhan Sang Maha Rohani. Seperti tadi itu diibaratkan pada sebuah wujud makanan. Seperti itu. Analognya ya, analognya. Ya, ketemu metafisiknya. Ketemu wujud, maka ketemu metafisiknya. Seperti itu. Nah, di dunia ini Tuhan yang zahir. Kan ada kalimat, ya awalu, Tuhan yang di maha, ya akhiru, Tuhan yang di dunia yang terakhir, yang wujud. Karena sifatnya wujud. Ya. Allah itu maha, bako. Ya. Bako itu kekal, awal, ada selamanya. Kidam, terdahulu, berarti di bawah alam Tuhan, yaitu utusan, kidam. Kalau Tuhan Maha Rohani, kidam itu rohani. Ya, kidam itu rohani, terdahulu. Wujud itu dunia. Jadi wujud dunia, unsur yang kidam itu yang terdahulu mewujud ke dunia di akhir. Di atasnya dunia kidam dan di bawah dunia wujud.
Jadi wujud, kidam, bako. Seperti itu. Nah, mengetahui Tuhan yang bako melalui yang kidam, dan di dunia melalui yang wujud, yang zahir. Seperti itu. Dia ada wajahnya, supaya dalam sholat ini wajah tu dia. Seperti itu. Tapi yang berwajah itu bukan dia. Di balik bang wajah itu, ya, dimensi dia yang sudah terhubung, tersambung dengan dia. Itulah pembawa tali wasilah. Wasilah yang di dunia adalah wujud manusia, seorang guru rohani yang zahir. Ya. Wasilah yang kidam adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya, guru rohani, ya, dan Tuhan sang maha rohani. Seperti itu analog sistemnya. Maka di dunia ini harus mencari Tuhan yang wujud di dunia, sifatnya, yang zahir, sifatnya. Seperti itu. Yang akhir, ya, Tuhan yang akhir itu di dunia, yang awal di maha akhirat. Ini penting, saudara-saudaraku. Ya, ini pakem, ini pedoman, ini dasar. Ya. Ati Allah, kami analogikakan seperti ini. Ya, analogika. Ati Allah awal, wa atiur rasul utusan, wa ulil amri minkum utusan yang wujud, ya, bako, kidam, wujud, wujud, kidam, bako, alif, lam, mim. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Ini paham. Ini sistem. Ini sistem. Maka awal beragama, pemilik agama, dibawa ajaran agama, dan di sini ajaran agama dibawa oleh manusia, khalifah Tuhan, ya, kekasih Tuhan di dunia mewujud di sini di alam dunia. Jadi maha akhirat, akhirat dunia, seperti itu, saudara-saudaraku. Ini sistem dari atas ke bawah, top down. Nanti selanjutnya bottom up, dari dunia masuk alam akhirat sampai Tuhan sang maha akhirat. Kembali innalillahi wa inna ilaihi. Untuk mengetahui Tuhan yang maha metafisik, laisa kamitslihi syai'un, ya, kita harus tahu sistemnya. Ya, dari maha metafisik turun terdegradasi menjadi fisik, metafisik, dan turun lagi degradasi menjadi fisik, terlihat, terbaca, tercium, teraba, dan dapat dirasakan, ya, teridentifikasi di dunia. Karena di dunia ini alam yang terukur oleh ruang dan waktu, ya, unlimited di sini, undefinisi di sini, undeskripsi di sini. Tapi di sini limit, deskripsi, ya, limit, deskripsi, dan terdefinisi di sini, nyata, realita, konkret, ya. Contoh tadi jeruk itu, ya, rasanya manis itu metafisik, ya. Kemudian di dunia wujud fisik. Nah, wujud fisik menghasilkan metafisik. Apa itu manis? Rasa, ya kan? Sedangkan manis sendiri metafisik. Tapi metafisik itu ada wujudnya, yaitu jeruk. Sama, Allah maha metafisik. Di dunia ada fisiknya, tapi yang fisik ini bukanlah metafisik. Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Bedakan, di balik dimensi fisik ada yang metafisik. Metafisik itu rahasia, ya, berupa frekuensi, gelombang, dan energi. Seperti itu. Ini harus dipahami. Nah, sistem bertuhan, ya, dari Tuhan di aras atau kerajaan Allah turun Ruhul Kudus, ya, ini disinilah bahasanya manusia pembawanya. Jadi seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, ini Muhammad bin Abdullah. Seperti itu. Awalnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Nur Muhammad ini Nabi Adam di sini di dunia. Nah, ini sistem baku. Ya, ini jalan yang satu. Inilah frekuensi Tuhan satu. Seperti itu. Nah, di dunia pertama beragama harus cari, ya. Maha metafisik, metafisik, fisik. Berarti dia maha ada di metafisik.
Dan ada di dunia fisik, ada dia. Tapi yang fisik ini bukan dia dan bukan dia. Ini hanya wadah. Ini hanya tempat sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Contoh, nasi wasilah, ya, benda-benda yang kita makan tuh wasilah. Kopi wasilah, apa itu? Penghantar. Kopi pahit, penghantar pahit. Gula manis, penghantar manis. Ada wujudnya. Jadi Tuhan yang Maha Esa di dunia ada wujudnya, wujud sifatnya maksudnya, ya. Bukan Tuhan, bukan. Dia tetap di sini, di alam rahasia. Tuhan tetap di alam rahasia. Tuhan Bapa tetap di surga. Tapi yang turun itu persifatannya. Nah, kita ketahui semua unsur Tuhan di dunia karena di sini metafisik, ya. Di sini fisik diketahuinya di dunia. Tapi yang di dunia bukanlah yang di metafisik seperti itu. Tapi rahasianya wujud ke dunia. Untuk mengetahui Tuhan yang rahasia di dunia ketemunya. Enggak di sini, ini gaib. Maka siapa yang masih berhayal, ya, untuk mengetahui Tuhan yang di gaib, yang metafisik, dia turun downgrade ke alam bawah 4. Alam yang merah ini, tanda yang merah. Dia turun downgrade, menghayal. Ya, menghayal. Bukannya naik seperti itu. Jadi pertama beragama manusia harus ketemu Tuhan yang di dunia, ya. Ya, dahulu para nabi, para utusan, ya, di setiap agama. Di agama Islam Nabi Muhammad, di agama Nasrani Nabi Isa atau Yesus Kristus dan sebagainya itu hanya sebuah nama. Kemudian di Yahudi, ya, itu Nabi Musa, ya. Hindu